Semua rekan-rekan sales dan marketing yang luar biasa. Pagi, Pak. Pagi. Hari boleh malam, tapi jiwa kita selalu pagi. Siap. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Slamet ya pembukanya, dan itu sudah sangat tepat. Tiap hari hal ini sudah kita alamin, kita lakukan, dan sekarang pun kita sedang berkomunikasi walaupun saling berjauhan, tapi kita sendiri sekarang saling berkomunikasi. Tiap hari pekerjaan kita komunikasi, dan materi hari ini sebenarnya bukan bagaimana berkomunikasi, karena tiap hari kita pasti sudah berkomunikasi dan saat ini pun kita berkomunikasi. Cuma ternyata dalam perjalanannya komunikasi yang kita sering lakukan ada kendala-kendala dan hambatan, dan itu seringkali dampaknya fatal. Artinya ketika kita berkomunikasi, kita anggap mungkin dari perspektif kita sudah tepat dan benar, tapi ternyata lawan bicara kita tidak paham atau tidak mengerti, sehingga akhirnya terjadi kendala dan miskomunikasi. Orang kan sering bilang kata-kata miskomunikasi, jadi komunikasi yang tidak tepat. Nah, secara teori saya sudah ada sharekan, mungkin nanti teman-teman ada bisa lebih pelajarin karena waktu kita singkat, jadi mungkin bisa dibantu dari sisi teori ya. Jadi dari proses komunikasi dulu, proses komunikasi yang terjadinya seperti apa gitu loh. Nah, ini mungkin komunikasinya lebih mengacu pada komunikasi dalam organisasi, karena kita sekarang kan mungkin lebih spesifik bahasnya di organisasi ya, baik di kantor maupun kita dalam rangka formal dengan customer dan komunikasi dengan hal-hal yang terkait entah itu supplier dan lain sebagainya. Di situ ada saya sharingkan, kalau dari sisi ini nanti teman bisa baca sendiri dari asal katanya. Kalau teman-teman belajar sosiologi, di sini juga ada, bahkan ada jurusan khusus ilmu komunikasi. Jadi dari asal muasalnya sehingga pemahamannya dan lain sebagainya. Nah itu sudah di-share ya. Kita bisa lihat nanti lebih detail. Nah di situ ada beberapa hal yang terlibat di dalam komunikasi, yaitu orang-orang yang terlibat di dalamnya, terus apa yang dikomunikasikan yaitu pesan, dan medianya, sehingga medianya apakah memakai lisan, apakah itu tertulis, atau dengan media lain gitu ya. Nah, terus komunikasi ini ada hal yang sifatnya kalau kita lihat satu arah maupun dua arah. Jadi kalau kita baca koran, kita sebenarnya juga komunikasi, tapi satu arah ya. Kita nggak bisa menanggapin apa berita di koran tadi. Jadi kita hanya bisa setuju atau tidak setuju, tapi tidak bisa kita tanggapin. Sementara kalau komunikasi dua arah, kita bisa saling interaktif. Di situ bedanya. Jadi proses-prosesnya di situ, unsur-unsurnya teman-teman bisa nanti lihat lebih detail ya. Tapi mungkin nanti yang lebih kita kupas ini adalah praktek sehari-hari. Mungkin nanti kita coba lihat apa keterkaitan teori dengan kenyataan waktu kita praktek, kok ternyata ada hal-hal yang sifatnya sudah menurut kita itu sudah tepat, dah benar komunikasi, tapi ternyata kok tidak nyambung gitu ya. Nah, ada nanti juga saya sharing ada beberapa hambatan-hambatan yang berpengaruh di dalam proses komunikasi, karena ini kendalanya di situ gitu. Jadi coba saya sharekan satu lagi ya, mungkin teman-teman bisa lihat nanti. Jadi ada beberapa hambatan dalam komunikasi, salah satunya misalnya perspektif gitu ya. Jadi hambatan perspektif itu misalnya sudut pandang. Sudut pandangnya berbeda gitu. Saya sering kasih contoh gitu ya. Misalnya sebuah handphone gitu ya. Misalnya ini sepertinya seolah-olah handphonenya seperti angka 1. Tapi ketika dibalik kayak gini jadi seolah-olah angka 0. Nah,
sebenarnya dua-duanya benar gitu. Atau kalau ada orang berdiri di sebuah huruf yang tertidur, di situ ada 6 dan 6 gitu ya. Menurut kita dari sudut satu dia bilang ini angka 6, tapi di sudut yang lainnya dia bilang angka 9. Dua-duanya benar, tergantung perspektifnya. Ini salah satu hambatan juga. Jadi kadang-kadang kita bahasa Jawa engkel-engkelan atau ngotot, eyelan ya, atau ya debat kusir sehingga saling menyalahkan, padahal sebenarnya dua-duanya benar gitu loh. Tapi perspektif berpikirnya yang sudut pandangnya yang berbeda dalam menyikapinya, sehingga terjadi hambatan juga. Itu ada salah satu perspektif, itu juga penting. Terus di situ ada emosional. Jadi kadang-kadang kita komunikasi dengan orang nggak nyambung karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya lagi moodnya lagi nggak tepat, sehingga penyampaian itu jadi terhambat gitu. Itu salah satu hambatan emosional. Terus juga dari sisi bahasa mungkin ada yang entah itu bahasa yang pemahamannya berbeda atau memang ketidakpahaman bahasa. Terus juga kultur atau budaya gitu ya. Ada penyampaian yang lebih terbuka, ada yang penyampaian itu lebih lebih ke hal-hal yang sifatnya sopan atau santun, ada yang belak-belakan, mungkin juga akhirnya jadi berbeda perspektifnya. Terus juga jarak atau secara ini ya fisik ya. Jadi itu yang terakhir juga hambatan komunikasi dari sisi sebentar, nggak kelihatan. Jadi dari sisi jenjang hierarki atau jenjang atau strata gitu ya. Jadi ada misalnya teman-teman tuh maunya komunikasi dengan saya, tapi karena nggak enak gitu ya, karena sungkan, karena jadi akhirnya tuh nggak komunikasi, kan jadi hambatan juga. Atau kita melihat ada hambatan yang sifatnya misalnya itu terkait kesopanan atau mungkin sungkan, ya, gitu loh. Pak, lebih sungkan. Iya. Mungkin itu beberapa hal. Itu aja sih prakatanya. Nanti enak kita langsung masuk di sesi konseling karena ini sharing session ya. Ya. Silahkan Pak Slamet, bisa dilanjut. Oke ya, itu tadi udah mungkin kalau komunikasi mungkin rekan-rekan semua udah paham ya apa sih komunikasi itu tadi, yang sempat saya juga sedikit saya jabarkan di awal tadi. Yang sekarang ini kan hambatan dalam komunikasi yang sudah disampaikan juga sama Pak Beni. Jadi banyak ternyata hambatan-hambatan kita dalam hal komunikasi ini, mulai dari perspektif, emosional tadi, terus dari bahasa, dari budaya kita, yang biasanya mungkin kalau satu per orang lain kan berbeda-beda, itu tergantung karakter, terus dari jarak atau fisik, lalu yang terakhir dari jenjang hierarki atau mungkin norma-norma kesopanan ya. Biasanya kan ada beberapa orang yang punya karakter itu sungkan kalau menyampaikan langsung gitu biasanya, atau mungkin karena melewati hierarkinya, jadi dia lebih suka menyampaikan ke mungkin teman dekatnya dulu. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Mbak Nadia Kotsop. Bagaimana? Ada 2 pertanyaan dari Mas Ari ya. Pertama dari Mas Ari Kotsop Medan. Bagaimana cara mengantisipasi kesalahan persepsi atau kesalahan maksud dari sebuah komunikasi, dan bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam lingkup kerja? Apa harus otoriter atau demokrasi? Oke. Ini mungkin maksud pertanyaannya itu komunikasi dalam intern ya. Jadi jalan komunikasinya seperti apa? Kadang salah persepsi. Apa kita harus otoriter atau demokrasi? Ini menarik Pak Beni. Ini kan biasanya juga dialami, mungkin dari bagian-bagian manajer itu sering mengalami hal ini.
Mungkin ada tanggapan Pak Beni? Oh, oke. Saya coba tadi baca. Mungkin bisa lebih dispesifikkan ya. Jadi saya masih agak bingung memahaminya. Jadi apakah yang dimaksud ya kalau saya coba cerna ya, iya. itu kan bagaimana caranya untuk mengantisipasi kesalahan persepsi. Jadi maksudnya itu persepsi ya, lebih ke arah persepsi agar tidak ada salah paham. Mungkin apakah begitu ya, Di sini saya nangkapnya Pak memang Ari? kayak ada dua ya. Gimana Mas Ari? Bisa dijelaskan Mas? Langsung aja Kalau via. untuk persepsi Pak Ben, jadi misalkan seperti ini, kadang kan kita menyuruh orang itu kalau misal itu masuk kita itu, kamu ke sana, maksudnya ke sana itu suruh beli ini itu karena. Oke, iya paham. Oke, kita coba kupas ya, Pak Arya. Jadi gini, sering banget saya melihat dan mungkin juga kita mengalami sehari-hari, baik saya maupun rekan-rekan pasti mengalami baik dengan sesama selevel atau ke atasan atau ke bawahan. Misal kata nih, Pak Slamet ya, diminta atasan bawahannya. Nah, tolong dong Bang siapa namanya? Bang Iqbal misalnya. Bang Iqbal. Tolong dong Bang Iqbal nanti yang barang A ini dikirim ya kayak gitu. Mungkin dalam perspektif Pak Slamet sebenarnya Pak Slamet tuh menginginkan barang ini dikirim segera karena Pak Slamet melihat nota terlihat bahwa memang ini diminta untuk segera dikirim karena ekspedisi harus diberangkatkan sebelum jam 1 misalnya. Nah, tapi Bang Iqbal tadi mungkin melihatnya kayak gini, wah ini kalau saya kirim sekarang nanti ternyata mendekatin jam 1 ada lagi kiriman lagi daripada saya bolak-balik, mendingan ini saya nunggu nanti aja deh gitu. Terus Pak itu tapi tidak disampaikan dan dia hanya diam aja gitu. Dan kenyataannya Pak Slamet juga agak dongkol. Kenapa kamu nggak cepat berangkat gitu? Karena mikirnya kamu udah nggak ada sesuatu yang dikerjain. Harusnya kamu berangkat sekarang dong. Karena ini harus segera diantar gitu. Nanti takutnya macet dan sebagainya. Tapi yang bersangkutan mungkin Bang Iqbalnya santai-santai aja gitu. Sehingga akhirnya jadi ada emosi dan mungkin juga jadi mikirnya jadi istilahnya yang bersangkutan ini tidak tepat gitu. Padahal sebenarnya ini perspektifnya itu karena ada hambatan-hambatan tadi sehingga akhirnya bisa lebih gawat gitu loh. Nah, oleh karena itu nomor satu ketika untuk mengatasi hal ini, tolong samakan persepsi. Tolong samakan persepsi. Jadi kenapa kita kalau makan di rumah makan itu selalu waiters itu dia menanyakan misalnya Pak Slamet makannya apa misalnya makan nasi goreng. Nasi gorengnya ini pedes, ada option-optionnya misalnya. Nah, itu nasi goreng Hongkong ini pakai saus atau pakai sayurnya ada opsi ini dan lain sebagainya. Itu pun harus dibacakan lagi. Kenapa? Karena make sure bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah tepat gitu. Karena di proses komunikasi di situ ada namanya sender, ada receiver. Jadi prosesnya ada pengirim, ada penerima. Dan itu juga nanti dua arah kan. Misalnya kita make sure supaya semuanya sama-sama perspektifnya harus sama. Jadi tolong samakan dulu persepsi. Jadi ketika ada memerintahkan ke bawahan atau kita mendapat perintah ke atasan, tolong make sure bahwa apa yang kita kasih perintah atau kita dapat perintah itu sudah sesuai gitu loh. Kita tidak ada salahnya untuk confirm bagaimana ini gitu. Termasuk juga dengan customer. Customer meminta sesuatu kalau bisa kita istilahnya itu kayak kalau secara prosedur itu ada makanya performa invoice gitu ya. Jadi kita buat invoice sebelum invoice asli.
Kalau sudah invoice asli udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Makanya ada performa Ya, invoice. performa Nah, itu kalau dalam bentuk formal. Tapi kalau dalam bentuk informal kita bisa komunikasi ulang. Pak, ini pesanannya benar ini ya. Nanti dikirimnya pakai JNE ya. Nanti dibayar di tujuan atau di sini dan lain sebagainya. Itu kita harus sampaikan. Kalau tidak, nanti ada salah paham. Loh, kok saya ditagih? Padahal kan saya sudah bayar atau sebaliknya gitu loh. Jadi ini perlu benar-benar detail. Jangan sampai ada sungkan atau nggak enak dalam meminta klarifikasi atau meminta validasi. Jadi kita penting banget. Jadi untuk sama-sama menyamakan persepsi, ada baiknya samakan persepsi dan validasikan bahwa ini tuh sudah sesuai. Itu pun kadang-kadang masih belum tentu realitanya terjadi, tapi setidaknya meminimalisasi beda persepsi tadi sehingga akhirnya miskomunikasi kita bisa hindarin. Mungkin itu salah satunya. Karena ini persepsi, jadi kita sama-sama juga harus punya interpretasi yang sama atau pengertian yang sama. Misalnya terhadap cepat. Saya ingin cepat gitu ya. Saya ingin cepat. Nah, cepatnya itu berapa lama? Harus kita samakan persepsinya. Misalnya cepat menurut pengertian saya itu cepatnya harus hari ini. Tapi mungkin menurut pengertiannya nggak mesti hari ini. Saya minta besok-besok juga nggak apa-apa supaya murah kayak gitu. Nah, nanti jadi hal yang berbeda kalau tidak didetailkan persepsinya. Jadi detailkan persepsinya, samakan persepsinya, minta validasi sehingga akan menghindari hambatan itu tadi. Mungkin itu singkatnya Pak Ari dari Medan. Oke Pak Ari, itu tadi tanggapan dari Pak Beni. Mungkin ada pertanyaan lanjutan feedback dari Pak Ari atau sudah cukup? Oh, kalau itu oke. Yang kedua tadi kan yang pertama saya cukup puas untuk jawaban Pak Beni. Terima kasih. Tadi untuk yang kedua. Oh iya, ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan kedua tadi untuk harus otoriter atau demokrasi. Jadi komunikasi itu kan kadang orang namanya setiap manusia itu kan berbeda-beda karakter seperti itu Pak Selamat. Nah, jadi kadang ada yang kita omongin pelan gini, mereka bisa jalan. Kadang ada yang harus dikasar dulu baru jalan. Nah, itu seharusnya kita otoriter atau selalu demokrasi karena otoriter pasti nanti dicap sebagai pimpinan yang jahat atau pimpinan yang mungkin galak seperti itu. Oke. Oke, iya tadi ada dua pertanyaan ya, Pak Ari ya. Iya, berarti dua pertanyaan memang Pak. Iya. Iya, biar semuanya kebagian saya jawab dengan kecepatan 100 km per jam ya. Pak. Jadi Oke, Pak. supaya semuanya kebagian. Oke. Jadi yang paling tepat sebenarnya kalau menurut saya combine atau situasional. Jadi pendekatan situasional itu pendekatan yang menyesuaikan atau adaptasi dengan keadaan. Jadi kita sebagai sender atau sebagai receiver itu bisa memilah siapa lawan bicara kita. Kita bisa melihat tipe dari lawan bicara kita. Makanya di dalam pelajaran sales juga kita ada mengupas tipe-tipe kepribadian. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan tipe kepribadian A, kepribadian B dan lain sebagainya. Karena kalau dari tipe kepribadian tadi kita tahu oh tipenya model seperti itu akan lebih enak banget, akan lebih membantu banget. Jadi jawabannya kalau menurut saya situasional atau melihat situasi. Jadi lawan bicara kita atau keadaannya misalnya ini butuh ketergesaan dan lain sebagainya, kita pakai demokratis ya. Wah, terlalu bertele-tele banget akhirnya, padahal kita butuh kecepatan harus diketok palu segera gitu. Jadi kapan kita mengambil keputusan yang harus segera pakai demokratis atau dengan otoriter gitu. Jadi itu sih Bang Ari kira-kira jawabannya. Oke. Mungkin supaya iya. Jadi itu saya simpulkan ya Mas Ari, itu kan lebih ke arah nanti ada hubungannya dengan leadership. Jadi gimana kita sebagai pimpinan atau mungkin yang memberi perintah itu mengenal karakter dari rekan kerja kita. Jadi bisa nggak diotoriterin atau harus dilembutin gitu. Oke, itu tambahan ya. Gimana Pak Negi? Oke ya? Karena masih banyak yang tanya ini. Terima kasih, lanjut. Oke, makasih.
Oke, selanjutnya ada dari Mbak Nadia. Bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran dengan sopan, terutama kepada atasan. Oke, ini komunikasi tentang kita nyampaikan kritik, Pak, ataupun Oke, terutama ke atasan ya. Iya, Apalagi kalau atasannya otoriter, waduh bisa gemeter atau mungkin nanti kita khawatir banget gitu ya nanti dipotong atau diskors gara-gara salah nyampaikan komunikasi. iya benar. Paling gampang kayak gini karena tipe atasan juga banyak. Jadi tipe leader itu banyak. Ada yang tadi Pak Ari sampaikan otoriter, ada yang demokratis gitu ya, ada yang partisipatif gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau dia tipenya demokratis atau partisipatif itu enak, kita ngasih masukan langsung open minded atau Pak atau Bu, boleh nggak saya punya ide kayak gini kira-kira gitu. Nah, tapi kalau dia otoriter, istilahnya itu ya memang ada tetap resiko. Resiko itu sudah sesuatu hal yang saya pikir bukan hanya dengan atasan. Misalnya bawahannya tipenya misalnya ya bawahannya tipikalnya otoriter, nah, sedangkan atasnya tipikalnya demokratis gitu ya. Bisa pusing juga atasannya gitu. Jadi saya pikir sih jadi intinya kayak gini. Mungkin pakai menjual ide. Jadi menjual ide itu kayak semacam saran. Kalau jadi jangan sampai ada kesan menggurui atau kita merasa lebih hebat itu. Karena kalau nggak gitu nanti akan jadi seolah-olah itu mental block yang emang lu guruin saya karena biasanya ada ego stage yang nanti disentuh seolah-olah nanti kalau emang saya ini nggak ngerti kayak gitu loh. Jadi pakai cara ide atau usulan gitu. Misalnya Pak, kita rasanya punya beberapa program nih sekarang ABCD. Ini kayaknya ada program yang lain deh Pak. Kita nggak coba Pak, mungkin ada gimana kalau ada baiknya kalau kita coba Pak, mungkin sebagai sebuah istilahnya itu pembaharuan atau ide-ide yang kita bisa kembangkan Pak di masa depan. Gimana Pak kalau menurut Bapak? Jadi kayak kita minta pendapat. Kalau menurut Bapak ide kayak gini tuh gimana? Kalau menurut Bapak program ini gimana Pak? Ada kira-kira bisa ini nggak bisa menarik nggak gitu. Jadi kita seolah-olah pakai pertanyaan ya. Saya sering istilahkan cek temperatur. Kalau menurut Bapak menarik nggak Pak? Ada program ini. Padahal kita kan maunya mengkritik ya karena dia kaku. Jadi kita kasih masukan kritiknya itu misalnya dengan sesuatu hal yang istilahnya itu misalnya contoh ya ada program yang nggak tepat, kita bilang ini nggak tepat gitu. Nah jadi kita nggak bisa biasanya langsung kalau ngomong ini salah benar. Kalau mungkin pimpinannya itu demokratis mungkin dia akan ditampung. Tapi kalau pimpinannya tipenya otoriter atau bahkan baperan, waduh bisa bahaya gitu loh. Nanti emang kamu tahu apa kan gitu. Nah ada baiknya kalau istilahnya itu istilahnya dikasih perbandingan atau ide atau masukan gitu. Nah memang itu sih dan tolong timingnya dicari yang pas gitu. Jadi timingnya yang pas sehingga waktu nyampaikan itu tidak terkesan mengguruin atau mungkin terkesannya itu lebih ke arah ngobrol santai gitu loh. Dengan bisa jadi pakai orang ketiga, misalnya ada sebuah cerita dan lain sebagainya yang memberikan hal yang membuka pikiran atasan tadi. Itu sih. Oke. Yang ya, penting Pak. Timingnya pas lah, timingnya pas. Oke. Jadi soal timing juga Pak ya. Iya. Oke, itu tadi Mbak Nadia. Jadi clear ya. Jadi coba sampaikan sebuah ide menjual. Jadi minta feedback. Jadi tidak langsung kita melakukan sebuah kritikan langsung. Bisa jadi itu kritikan mungkin istilahnya jual ide tadi dari Pak Beni. Clear ya? Masih ada yang mengganjal, Mbak Nadia? Ya Pak, clear. Terima kasih Pak Beni. Oke. Iya. Oke, selanjutnya ini dari Bu Farah. Ini
cukup bagus. Komunikasi ke customer, tapi nggak bertele-tele itu gimana Pak? Kadang terlalu sopan tapi malah nggak sampai poinnya. Nah, cara menyampaikan sebuah komunikasi ke customer ini Pak, biar bisa tersampaikan lah poinnya gitu, ya nggak terlalu lama gitu Pak. Iya, mungkin next session kita bisa kupas lebih detail. Jadi tipe-tipe kepribadian. Jadi dari tipe-tipe kepribadian itu juga salah satunya ada bagaimana cara menyampaikan komunikasi ke kepribadian entah itu customer, entah itu atasan maupun bawahan atau teman level. Jadi itu sangat membantu banget. Nah, saya pikir sih kalau tadi kan ada kata-kata bertele-tele atau nggak tersampaikan, ini memang ada butuh istilahnya tuh clarity. Jadi kita memang harus lebih clear cara bahasa. Nanti bisa dilihat lagi di materi tadi, hambatan-hambatannya itu dipelajari. Misalnya contoh masalah bahasa gitu ya. Kadang-kadang ada orang tertentu yang bahasanya itu ada hambatan gitu ya. Jadi dalam menangkap gitu. Nah, salah satu mungkin yang bisa saya sharingkan itu beberapa kali saya sampaikan ada tipe-tipe orang juga gitu ya. Ini secara singkat aja, tipe auditory, tipe visual dan kinestetik. Jadi kalau auditory mungkin lebih enak kita banyak menggunakan bahasa lisan atau omongan. Kalau visual kita banyak menggunakan bahasa yang sifatnya terlihatnya brosur atau yang tertulis atau hitungan dan lain sebagainya. Bagi orang yang auditori itu akan lebih cepat nangkap dan clear dengan bahasa yang lisan gitu. Misalnya contoh Pak Slamet mau ke masjid lewatnya mana dari sini? Pak Slamet cuma bilang itu Pak dari sini nanti terus Bapak nanti ada perempatan Bapak belok kanan gang kedua Bapak belok kiri. Nah di situ masjid. Nah dengan omongan dia udah jelas. Tapi kalau orang visual dia harus digambarin. Ini Pak gambarnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah itu dia akan lebih mengerti. Tapi kalau orang visual kita ceritain pakai omongan, dia tambah bingung gitu loh. Dari ribet dulu gitu. Jadi hal-hal ini juga penting kita pahami sehingga lebih mudah menyampaikan ke customer. Tentunya faktor hambatan-hambatan tadi juga dipelajari supaya tipe-tipe customer juga informasinya jelas dan lain sebagainya. Mungkin detailnya bisa dilihat dari hambatan komunikasi tadi agar segala sesuatunya bisa terantisipasi. Mungkin itu aja sih karena nanti kalau ada hal yang enggak clear mungkin bisa di follow up karena kayaknya masih ada pertanyaan lain ya. Iya, masih banyak Pak pertanyaan. Ya, itu tadi ya. Jadi kita pahami tipe customer. Mungkin itu dari Bu Farah. Semoga jawab clear ya. Kita next lanjut. Nah, ini juga ada yang menarik. Mungkin saya skip dulu Pak Muhammad Saki ya. Saya mau beralih ke ini yang online. Ini bicara tentang berinteraksi secara online Pak. Kita kan biasanya hanya via chat saja. Jadi sangat minim bisa via call atau dengar suaranya dan sering terjadi miskomunikasi. Itu gimana cara untuk meminimalisir miskomunikasi tadi Pak? Oke. Ini pertanyaan cukup menarik, apalagi di era sekarang di mana orang banyak berkomunikasi lewat chatting, WA, message, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di fitur chatting, baik itu di semua fitur keyboard, itu ada emoticon. Jadi itu kemarin kan kita sudah bahas ya, intonasi, terus body language, dan konten. Nah, emoticon itu sangat membantu banget. Jadi istilahnya itu kalau kita mau berkomunikasi dengan lawan bicara kita, jangan malas pakai emoticon ya, karena kalau menurut saya itu sangat membantu banget untuk hal-hal yang sifatnya apalagi ini penjualan. Ingat teorinya di dalam sales itu 80% penjualan dibangun dari emosi, jadi bukan dari rasio. Sehingga faktor keterlibatan emosi itu
penting banget. Misalnya waktu selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu, ada gambar emoticon smile atau yang pipinya merah gitu ya. Jadi customer juga akan merasa ada sense-nya kena gitu. Ini penting banget. Tapi kalau teman-teman hanya teks doang gitu, pelit ngasih emoticon gitu ya, itu apa namanya? Jadi kayak terlalu garing gitu. Akhirnya mengacu pada hal-hal yang sifatnya rasional sehingga menjadikan apa ya? Istilahnya itu kaku gitu, terlalu formal. Nah, emoticon tuh membantu banget untuk ice breaking juga gitu. Jadi ini salah satu tips yang paling penting juga selain hal-hal faktor komunikasi yang secara formal tadi yang saya sharingkan. Tapi tipsnya itu salah satu tips yang sangat membantu banget sih. Oke. Kalau menurut Iya Pak, benar sih memang karena kita via chat ya, saya juga sering chat juga via WhatsApp. Jadi emoticon itu sangat membantu mungkin untuk memberikan kan emoticon emosi kan. Jadi ya, kita penyampaiannya itu betul. bisa pas gitu. Iya, jadi itu bisa secara perasaan itu lebih dekat gitu dengan emoticon tadi gitu. Apalagi kalau nanti emoticonnya misalnya customernya cowok ya, yang cewek tadi ada hak peluk gitu ya. Waduh kan. Yang penting jangan salah emoticon ini. Oke, itu untuk Mas Safi'i ya dari Kosop Jakarta. Semoga aja itu bisa memberikan tips untuk dinasnya. Oke teman-teman, ini udah 20 lebih 51 ya. 20 lebih jam 8 jam 7 ya, 7.51. Kalau di sini kan jam 8.51. Session kita tinggal 10 menit, mungkin langsung saya aja lebih percepat. Ini ada pertanyaan dari Pak Kori. Bagaimana memilah media apa yang pakai, kapan harus disampaikan secara bertemu langsung, kapan bisa disampaikan secara by call, dan kapan via chat. Oh ini memilah-milah Pak, kapan kita harus pakai chat, kapan kita harus via call, kapan harus kita sampaikan via video gitu, bertemu langsung. Mungkin ada tipsnya Pak, atau mungkin ada yang bisa disampaikan kepada kita gimana cara memilih medianya. Oke, langsung aja ya Pak Slamet ya, karena langsung, ada Pak. pertanyaan lain juga ya. Karena waktunya Pak Slamet kasih tadi 10 menit lagi. Jadi sebenarnya ada tadi sudah disinggung juga terkait jawabannya, ada beberapa yang sudah saya jawab tadi. Misalnya contoh kalau kita ketemu dengan orang yang sifatnya memang auditori, mungkin enak lebih pakai call daripada pakai teks atau pakai ini, karena dia akan lebih jelas dan secara emosi akan lebih enak gitu. Sama juga tadi ada visual dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait kapan waktunya kita, saya sarankan sih bagaimanapun juga tingkatannya itu lebih enak langsung daripada via teks ya, mengkomunikasikan via teks. Nah, tapi lebih ideal ketika kita mau call, kita bisa introduction atau istilahnya itu sapa, hello, isinya Pak Slamet lagi free nggak? Bisa saya kontak nggak sekarang? Kayak gitu. Jadi supaya enak nggak kalau call langsung kan bisa jadi suasananya kita nggak tahu dia lagi nyetir atau dia lagi briefing, kita telepon kan jadi nggak enak juga. Tapi kalau Pak Slamet lagi free nggak? Bisa saya call kayak gitu kan? Itu lebih enak. Nah, kita lihat untuk kapan kita harus datangin langsung, kita kapan harus telepon dan lain sebagainya. Memang ada skala urgensitas dari urusan yang kita mau komunikasikan. Kalau itu sangat urgent banget, kita pakai WA, orangnya belum balas, waduh itu juga gawat juga gitu loh. Padahal ini urusannya urgent, jadi tergantung ke level urgensinya atau kepentingannya, urgent nggak gitu. Oke, jadi tergantung tadi terakhir tentang urgensi ya. Jadi itu benar-benar gawat atau tidak, atau memang bisa kita via chat aja dulu gitu ya. Iya, tolong ini benar-benar, karena teman-teman mungkin ini kelihatannya sepele, teman-teman zaman sekarang pun karena
mikirnya semuanya bisa diselesaikan dengan chatting, sehingga kadang-kadang secara manners atau tata krama mungkin juga perlu juga kalau ada yang bisa dikomunikasikan, memang harusnya lebih polite dengan call atau mungkin disampaikan langsung, misalnya mau pinjam mobil, kita lewat chatting gitu ya, mau pinjam mobil, padahal lebih enaknya kita temuin langsung gitu, lebih enak gitu. Ya, oke Pak. Jadi itu tadi ya, tergantung situasional juga. Ini Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum saya tutup sesinya ini. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Dua pertanyaan yang hampir sama secara maksudnya. Gimana cara memutus ini mengakhiri sebuah pembicaraan Pak dengan sopan. Saya contohnya kita training ke orang gitu kan, orangnya cerita terus gitu Pak, terus gimana caranya kita bisa menyampaikan sebuah... ini maksudnya ini mau memutuskan pembicaraan atau mengakhirin gitu ya? Mengakhiri pembicaraan. Jadi, Pak. Saya nangkepnya awalnya saya pikir bagaimana konten kata penutup gitu ya, bukan ya? Jadi lebih ke arah jadi gini. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang yang tipikalnya sanguinis ya atau influence itu memang cenderung tipe orangnya itu banyak ngomong gitu loh. Mau mutusnya, cari celahnya untuk mutus pembicaraan itu susah gitu. Kita dia ambil napas saja kita sudah mau siap-siap mutus, dia ambil napas. Ternyata begitu kita mau mangap ya. Mau membuka mulut sudah nyambung lagi gitu. Itu memang saya sendiri sering alamin ya. Tapi saya pikir sih ini lebih ke arah kita. Kadang-kadang kan kita ada perasaan nggak enak kalau mau mutus langsung. Tapi ketika ini urgent banget, kita sudah ada janji juga atau kita sudah anggap ini pembicaraan sudah nggak penting bagi kita atau sudah melenceng. Mendingan kita istilahnya tuh dengan salah satu misalnya Pak maaf, jadi ya memotong di tengah jalan nggak apa-apa sebenarnya kalau memang urgensinya itu sudah memang sangat urgent gitu, karena atau kita bilang itu kalau saya pernah ikut seminar kita bilang kayak gini, wah menarik banget nih Pak, topiknya menarik banget, sangat menarik, saya sangat interest banget. Cuma ini kebetulan nih Pak Slamet, saya ada janji nih Pak. Lain waktu saya berharap bisa nyambung lagi deh Pak, karena saya rasanya tuh rugi banget nggak bisa menyelesaikan sekarang. Jadi orangnya kan senang juga gitu ya. Mungkin itu aja sih, karena itu yang salah satu yang pernah saya tanyakan, caranya seperti itu. Iya Pak, sering saya alami soalnya. Jadi langsung aja gitu. Kita bilang next time bisa kita sambung, tapi ini menarik banget deh, puji dulu dia. Oke, tadi ya pertanyaan dari Pak Andi sama Pak Eko. Masih ada waktu ini dari host, kan 25.8 ya, masih ada waktu sedikit Pak. Ada pertanyaan lagi dari Mas Anwar. Pak mau tanya, jika kita melakukan kesalahan kemudian kita mau minta maaf via chat, terkadang masih menimbulkan salah persepsi. Bagaimana caranya kita menyampaikan permintaan maaf jika disampaikan via chat? Terima kasih. Jadi minta maaf via chat itu gimana Pak caranya? Tergantung kesalahannya. Tergantung kesalahannya sebenarnya. Kalau kesalahannya itu, tapi kalau memang saya sebagian besar kalau salah itu kan relatif ya. Mungkin salahnya itu siapa tahu sebenarnya menurut kita salah, menurut orang lain belum tentu salah gitu. Tapi kita udah overthinking, kayaknya saya orang tadi kok diam aja ya gitu ya. Padahal dia lagi sakit gigi gitu. Tapi kita sudah mikir, aduh aku salah apa ya gitu. Kita minta maaf ya. Tapi yang intinya sih kalau hal-hal yang sifatnya permintaan maaf, terima kasih itu secara skala level itu akan lebih bagus kalau memang kita langsung bisa ngomong dua arah itu langsung, baik itu visual maupun auditori. Jadi maksud itu baik suara maupun ini. Jadi misalnya call,
atau tapi kalaupun memang karena meminta maaf itu rentan dengan kesalahpahaman gitu ya. Jadi kalau minta maaf terus dijawab dengan emoticon smile yang datar itu ya, atau kalau cewek nanti GPP gitu ya, itu tambah pusing nanti gitu. Jadi jadi ini maksudnya gimana nih gitu kan? Itu multi interpretasi karena ada level-level apa namanya, jadi tambah pusing gitu. Mendingan minta maaf yang langsung aja gitu. Kalau minta maaf itu saya sarankan sih bisa langsung. Karena contoh gini aja ya. Saya sering ngalamin ini, sharing pengalaman. Itu marah banget tuh lewat chatting, itu marah banget. Bahkan kita telepon juga dia mungkin langsung tidak mau ngangkat gitu karena saking marah banget gitu. Tapi nggak jarang ketika akhirnya ditemuin dia nggak bisa marah gitu, atau ya udah gitu. Jadi kalau menurut saya enak ditemuin langsung kalau memang salah gitu. Enak temuin langsung, minta maaf gitu, gentle. Karena saya sering pernah ada juga customer ngamuk-ngamuk luar biasa, seperti sudah sangat hot banget gitu ya. Sudah diubun-ubun merahnya itu, marahnya sudah diubun-ubun, tapi ketika kita senyum, kita kasih dia air, kita sapa dengan bagus, itu berbeda gitu loh. Marahnya tuh langsung teredam gitu. Jadi lebih better sih, level yang paling penyelesaian terbaik untuk meminta maaf itu ditemuin. Ya sih, saran saya sih langsung ditemuin atau seenggaknya via apalagi dia lebih tua dulu. Apalagi dia lebih tua ya, mendingan ditemuin lah. Kita gentle aja, kita harus berjiwa besar. Oke Pak, obrolan komunikasi ini menarik sekali, tapi waktunya yang sangat terbatas, jadi juga banyak pertanyaan. Iya, karena gini Pak Slamet, saya cuma pesankan komunikasi ini kunci sangat penting ya, kunci sangat penting. Karena apa? Karena entah itu koordinasi di tim, di internal, di manajemen, dengan atasan, dengan bawahan gitu ya, dengan rekan antar divisi, ini kunci banget ini, kunci banget. Karena dengan komunikasi yang bagus, otomatis organisasi sehat. Kalau organisasi sehat, goal akan lebih mudah tercapai, entah itu omset dan lain sebagainya. Demikian juga komunikasi dengan customer. Jadi pahami etika-etika dalam komunikasi. Saya percaya kalau komunikasi kita lebih bagus, keterampilan komunikasi lebih bagus, insya Allah organisasi atau urusan kantor lancar, urusan di rumah lancar, urusan dengan customer juga lancar, omset bagus. Iya, terima kasih sekali Pak Beni. Komunikasi emang banyak nih kalau kita subkan juga. Iya. Tapi ini udah kelihatannya sepele, tapi ini benar-benar bisa jadi fatal gitu. Iya. Oke, ini udah jam 8 lebih ya, jam 8 lebih 3 menit. Mungkin sesi untuk yang pertama ini, sebelum sesi lanjutan ada tambahan lagi mungkin yang beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab, masih penasaran, bisa setelah sesi ini. Mungkin masih banyak dari rekan-rekan yang memang udah nyempatkan waktu, terus udah mepet sekali, bisa live ya. Tapi sebelum live, ini ada kita foto sesi ya untuk absen. Jadi tolong semuanya nyalakan videonya. Mulai dari ini ya, saya tunggu start sampai 30 detik, 1 menitan untuk nyalakan videonya semua. Nanti di pick sama oleh host untuk sebagai absensi. Oke, dari sekarang silakan nyalakan videonya semuanya. Oke. Oke, Mas Reza bisa langsung di-pick. Gimana Mbak Nadia? Sudah bisa difoto Mbak Nadia? Foto box nih, foto box. Nah, foto box ini. Iya. Lu Mas, ditunggu ya sebentar. Oke, putusin nanti. Pak yang paling keren ya, teman-teman. Waduh.
Saya Kayak apa-apa loh ya. Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman yang mungkin ada kesibukan lain bisa leave. Nanti yang teman-teman yang masih ada penasaran bisa lanjut Iya, untuk sesi kedua. belak-belakan aja. Yang mungkin Ya. ada unek-unek selama ini ganjel komunikasi baik dengan atasan. Mumpung sekarang atasannya dengar, kita belak-belakan deh. Loh nggak apa-apa, ini justru supaya sehat gitu. Iya. Oke, enggak apa-apa teman-teman yang memang sibuk bisa di live. Yang sering di miss itu langsung bunyi tadi. Gitu Pak Andi ya. siap Pak, selamat siap. Oke, tadi masih ada pertanyaan ya. Saya lanjut sesinya. Banyak edukasi. Sesi tambahan. Mungkin bisa di-extend 2 atau 3 pertanyaan Ya. Pak Slamet. Habis itu kita iniin. Oh ya. Oke, nanti bisa saya pilih ya 3 pertanyaan. Nanti kan ada saya skip tadi pertanyaan dari Mas Safi'i. Saya juga Pak, ada pertanyaan gitu Pak. Iya, oke, tenang, semua kebagian. Izin bertanya Pak Beni, kami, di atasnya ini. Malam Pak, bagaimana cara menyampaikan dengan cara terbaik antara hal yang menurut kita tidak bagus, sedangkan menurut atasan bagus. Mungkin ini gitu ya, cara yang membuat kedua belah pihak sama-sama menerima. Jadi, tadi sebenarnya kayaknya udah sempat dijawab ya. Iya, Kita kayaknya samakan sudah ada persepsi. nyerempet tadi. Iya, Iya. kita samakan persepsi ya. Yang pertanyaan dari Mas Ari tadi. Iya Pak. Sudah nyerempet sih tadi, sudah. Iya. Tinggal dikaji lebih dalam lagi aja. Mungkin lebih sering ngopi bareng ya Mas Nah, itu. Muhammad Safi. Saran saya sih nggak perlu sungkan-sungkan lah. Ciptakan suasana di kantor yang lebih kondusif, artinya komunikatif. Jadi demokratis juga, sehingga bawahan nggak punya sungkan dengan atasan kalau untuk menyampaikan hal yang sifatnya masukan. Jadi komunikasi bottom up juga penting supaya tercipta hal yang istilahnya itu partisipatif lah. Jadi kita semua juga punya kesempatan untuk menyampaikan ide. Tadi udah sempat dibahas, oke. Terus ini ada lagi Pak. Mau tanya bagaimana cara komunikasi dengan orang yang susah untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Padahal kita sudah menjelaskan panjang lebar. Wah ini Mbak Arista Tiara. Wah ini Mbak itu. Kayaknya sih coba nanti lebih teliti hambatan-hambatan, tadi ada slide hambatan-hambatan komunikasi. Nah, coba pelajari kasusnya Mbak Tiara itu yang terhambat di mananya, di faktor mana? Di situ ada kok. Jadi misalnya apakah kata-kata yang tidak dipahami dia, ataukah emosi, ataukah timingnya? Tentunya ada faktor yang mempengaruhi kok. Kalau dia nggak nyambung itu faktor apa? Di situ kita pilah, karena ini kan berarti mungkin ada kasus terhadap sesuatu kejadian komunikasi. Nah, kita bisa lihat di hambatan itu, makanya saya sharing kan faktor apa gitu. Kita cari celahnya, misalnya waktu, berarti kita cari waktu. Kalau cari bahasa mungkin enak kita pakai bahasa yang ternyata saya pakai istilah-istilah asing terlalu banyak. Nah, atau faktor dari sisi sungkan gitu ya, dan lain sebagainya. Coba pelajari di hambatan, pasti ketemu kok ada faktornya di situ nanti. Pak Slamet boleh bertanya, Pak? Unmute. Halo Pak Slamet. Speakernya Pak Slamet itu. Oh iya, sorry. Oke, silakan Bu Anita. Pak mau tanya, Pak. Ya. Bagaimana ini
ini tadi kan sudah dikasih clue sama Pak Benny ya sebagai narasumbernya belakan aja gitu kan. Nah ini belak-belakan aja yang memang terjadi khususnya di saya sendiri untuk memperbaiki ke depannya supaya lebih baik. Terkadang begini Pak, ada satu komunikasi ini sudah jelas-jelas dari atasan ke bawahan, tapi tidak sedikit menjadi kayak bahasa itu jadi bilingual antara perintah dan himbauan. Kadang perintah di-convert menjadi himbauan, himbauan di-convert menjadi perintah. Nah, bagaimana caranya menyikapi atau memperbaiki hal-hal yang semacam itu? Apakah mohon maaf harusnya sebagai atas kan harus bijaksana. Kamu harus begini, kamu seperti ini, kamu harus begini dengan kamu hendaknya seperti ini itu sudah dua hal yang berbeda. Maunya berharap melakukan ini, tapi kalau kita bicara kamu hendaknya begini itu adalah himbauan. Tapi kalau kamu harus begini, kamu lakukan ini itu adalah satu perintah. Tapi kalau perintah itu kok kesannya seperti diktator ya. Padahal kan yang diajak bicarain ya boleh kalau misalnya mau ngasih pendapat. Itu sih pertanyaan saya. Jadi lebih sering terkonvert hal yang sebaliknya. Kadang perintah di-convert himbauan, himbauan di-convert perintah. Itu gimana Pak Benny? Terima kasih. Oke. Ya, oke. Langsung dijawab ya Pak Slamet langsung ya. aja Pak, karena menarik. Oke, ini. jadi sebenarnya sih ini kita bahas terkait tipe-tipe kepemimpinan dan cara komunikasi dalam organisasi. Jadi apa namanya, ada bottom up, ada top down, gitu ya. Jadi bottom up biasanya banyak dianut oleh orang-orang yang demokratis, sedangkan apa namanya top down itu banyak oleh orang-orang yang diktator gitu ya. Nah, kita lebih bagus itu memang partisipatif. Jadi menampung juga